senang memprovokasi orang. Orang baik-baik, ya, karena mungkin sesuatu tidak senang, mencari galangan, pengikut-pengikut, dia yang benci ngajak orang lain untuk membenci itu ya. Nah, itu namanya ya'muruna bil munkar. Auliya ba'din. Ini kalau orang-orang beriman. Apa artinya? Ciri-ciri orang beriman, ba'duhum auliya. Sebahagian mereka itu auliya'u, melindungi sebagian yang lain. Auliya'u, menolong sebagian yang lain. Auliya ini banyak mananya. Auliya ini kadang-kadang diartikan penolong, pelindung, pendukung, pembela, apalagi teman setia, banyak ya. Jadi pendukung, penolong, pembela, teman setia. Ini artinya ya. Ya, kalau ada pertanyaan, kenapa kita kok belum dimatikan oleh Allah? Banyak orang yang lebih muda dari kita, teman-teman sekolah kita dulu, teman kuliah kita, teman tetangga kita sudah dimatikan dulu. Kenapa kok kita belum dimatikan? Kemungkinan yang pertama boleh jadi kita masih dikasih kesempatan. Disayang. Sanore Pak Haime, Pak Widodo dipanggil sekarang ini, sangunya saya belum mumpuni, salahnya kita dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan untuk mempersiapkan segala itu. Itu harus dimaknai kayak gitu, Pak. Yang kedua, kenapa kok belum dimatikan? Dikasih kesempatan, barangkali masih banyak dosa, biar bisa berbenah dulu, bisa bertaubat kepada Allah itu. Lah jangan sampai kita dikasih umur gini, wes sapo doa nggak ada, jangan. Mesti harus dimaknai kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan para peserta kajian Al-Quran yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Makro kita atau alamat bacaan kita pada malam hari ini bisa dibuka halaman 197 surat At-Taubah, halaman 197. Ayat yang akan kita kaji ialah ayat 67 dan 68. Ya. Al-munafiquna wal munafiqatu, itu awal ayatnya ya. At-Taubah ayat 67 sama 68. Baik, untuk mendapatkan pahala bacaannya kita tartil dulu bersama-sama, baru nanti kita kaji apa makna yang terkandung dalam ayat yang akan kita bacain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعد الكفار نار والكفار نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله هم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang membaca maupun yang menyimak dan mendengarkan. Ya. Sudah kita tartil, sekarang kita akan tentukan apa tema ayat ini, ya. Ya. Jadi ayat ini itu berbanding balik dengan ayat 70 dan ayat 71 dengan 76 yang sebelah kanan sebelah kirinya, ya. Nah, nanti kita bandingkan. Nah, jadi judulnya di sini perbandingan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Kalau kita membuat perbandingan itu biasanya dibuat kayak gini. Ya. Ya. Terus gini. Nomor, ya. Ciri-ciri orang-orang beriman. Ya, ini ya. Beriman. Di sini ciri-ciri orang-orang munafik. Semua lawannya itu, ya. Orang-orang munafik.
Coba kita lihat, baca dulu, baca ayatnya ya. Nanti kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna. Artinya orang-orang munafik laki-laki. Wal munafiqatu. Orang-orang munafik perempuan. Jadi kalau disederhanakan, orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan. Kalau gitu supaya enak bahasanya. Orang-orang munafik itu baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ba'duhum min ba'din. Artinya apa? Ba'duhum di sini ya, ba'duhum di sini di kanan ya. Ba'duhum min ba'din. Apa artinya di situ? Ba'duhum min ba'din. Sebagian mereka yang lain. Ya, ini satu tandanya. Jadi orang-orang munafik itu ba'duhum min ba'din. Sebagian mereka. Kenapa? Sebagian mereka dan sebagian kenapa? Sama. Ya, sama-sama. Podo wae, ya. Podo wae. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu. Ciri yang kedua, ya'muruna bil munkari. Ini kerjanya. Ya'muruna bil munkari. Apa artinya ya'muruna bil munkari? Ya'muruna bil munkari. Pekerjaannya orang-orang munafik itu selalu nyuruh orang berbuat munkari. Senang memprovokasi orang. Orang baik-baik, ya, karena mungkin sesuatu tidak senang, mencari galangan, pengikut-pengikut, dia yang benci ngajak orang lain untuk membenci itu ya. Nah, itu namanya ya'muruna bil munkar. Kalau orang-orang beriman, wayanhauna 'anil munkar, nanti di sebelahnya itu ayatnya sebelah kiri itu ya, ini ya, ya'muruna bil munkar. Terus wayanhauna apa? Wayanhauna anil, ya ini kan baliknya, anil ma'ruf. Ini ya. Jadi pekerjaannya orang munafik itu nyuruh orang berbuat jelek, berbuat jahat, mencegah orang berbuat baik. Padahal dia Islam, ya sholat juga, KTP-nya Islam juga ini. Ini yang paling berbahaya orang kayak gini. Dan biasanya orang yang kayak gini munculnya itu bukan dari luar kalangan kita, bukan. Biasanya dari satu kelompok juga. Satu kelompok juga. Jadi misalnya kalau di dalam satu organisasi juga, suatu kepengurusan juga, ya kalau mempunyai di tingkat kena sama-sama menterinya, menteri juga sama-sama menteri saya itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Dan suka mencurigai orang. Nah, itu di ayat lain. Jadi orang munafik itu enggak bisa tidur, itu kan karena itu selalu curiga, karena ini yang selalu muncul dalam pikirannya itu yang jelek-jelek terus. Nah. Terus apalagi Pak Adi sambungannya? Wayanhauna 'anil munkar, apa lagi? Wa yaqbiduna aydiyahum. Nah. Apa ini? Wa yaqbiduna aydiyahum. Ini ya. Jadi ini 1 2 3, ini 4. Ciri yang keempat. Wa yaqbiduna aydiyahum. Aydiyahum. Apa artinya ayat di situ? Wa yaqbiduna aydiyahum. Menggenggamkan tangan. Gini nih. Gini. Ya, ini kalau bahasa Qur'annya ini manu'an.
manu'an ya. Manu'an itu memegangkan tangan. Ini simbol nggak mau memberi. Ya, kikir. Oh ya, kebiduna ini orang kikir. Jadi kalau ada orang kikir itu jangankan kikir terhadap dirinya sendiri kadang-kadang. Mau membeli nih makanan yang enak ini lagi, enggak, sampai kikir pada jadi ya. Ya ini ciri-cirinya. Waya kebiduna edhum. Ya. Ini paling berbahaya ini. Kalau diajak untuk membangun membangun fasilitas yang bisa menguntungkan untuk membuat demi masa depan, nggak mau. Woi, banyak alasan. Begitu nanti suatu fasilitas itu bangun sudah berbuah, ngaku-ngaku kayak pahlawan kesiangan. Nah, kalau diajak menanam modal, ya katakan kita mau menanam ini, wis, gak mau. Banyak alasan ya. Tapi nanti kalau sudah berhasil berbuatnya, ya kayak pahlawan kesiangan. Wah, aku dulu begini. Itu hati-hati. Jadi dan yang begini-begini hampir di setiap keadaan, di setiap kelompok, di setiap organisasi, itu selalu ada yang kayak gini. Dan biasanya yang muncul kayak gini bukan orang lain, bukan dari luar kelompok itu, dalam kelompok itu juga. Kalau bertemu sama pimpinannya, oke Pak, iya. Tapi kalau di belakang, nusuk dari belakang. Nah, ini. Bahasa Indonesianya munafik itu apa? Bahasa Indonesianya. Orang-orang sering berlidah biawak. Berlidah biawak itu apa? Berlidah biawak. Kenapa lidahnya biawak itu kenapa? Bercabang dua. Lidahnya biawak itu bercabang dua. Iya. Nah, jadi orang munafik itu ya. Ya, bercabang dua. Sering juga menyebutkan pagar makan tanaman. Oh, no, Pak Iman, pagar makan tanaman. Ya. Yang diserai dia suruh menjaga, malah dia yang merusak. Diberi tugas ini supaya ini begini nanti ini kamu begini ya, nanti kamu begini. Dia malah membuat rusak. Baru nanti mencari-cari kelompok-kelompok untuk nanti melain. Oh, ini paling bahaya nih dalam suatu organisasi. Kalau ada orang kayak gini bahaya. Ya. Itu makanya penyakit munafik itu dikatakan fi qulubihim, suatu penyakit. Ya, jadi bukan sifat, sedang jadi penyakit. Maka kalau tidak diobati nggak bisa masuk surga. Nanti ada di situ ayatnya di bawahnya itu ya. Ini waya kebirna. Jadi ba'duhum min ba'din. Maksudnya ba'duhum min ba'din, saling mendukung juga seperti orang-orang beriman, tapi ini saling mendukung bukan dalam hal yang baik, dalam hal yang jelek. Kalau nanti ngomong di sana, yang di sini nimpali. Oh begini. Ya, seperti itu. Selalu ada Pak itu orang-orang begitu. Selalu ada. Jual omongan. Jual omongan dari sana dijual ke sana. Iya. Jadi sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi dia diciptakan sesuatu supaya keruh persoalan gitu ya. Ada kayak gitu ya. Karena memang nggak senang melihat. Nah, ini ternyata Quran menggambarkan seperti wa yakbiduna aydihim. Selanjutnya apa? Apa Pak Adi? Selanjutnya. Panasiyahum, ya. Panasiyahum. Ya, panasiyahum. Apa artinya panasiyahum? Panasiyahumullahu ya. Ada Allahnya ya. Panasiyahum, terus sambungannya Pak Iman. Panasiyahum. Oh, bukan. Nasullaha panasiyahum. Nasullaha ya. Jadi di sini nasullaha. Jadi orang munafik itu nasullah. Apa artinya nasullah?
Nasullah. Ya, mereka lupa kepada Allah. Maka balasannya panasiyahum, Allah pun melupakan mereka, gitu kan ya? Panasiyahum. Lupa kepada Allah sampai dikatakan ya, sholat pun dia berdiri itu nggak ada yang ingatnya kepada Allah, cuman ya bibirnya koma kaming saja, nggak connect. Nah, ya, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, nggak nyambung kepada Allah. Lupa kepada Allah cirinya nih, lupa. Nah, ada berapa ini yang diayatin ya? Ada berapa? Satu, ba'duhum min ba'din, saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong, saling bela-membela, tapi di dalam berbuat yang jelek. Kalau orang beriman, seharusnya tolong-menolongnya ada berbuat. Ya. Coba bandingkan dengan ayat 71, coba. Itu ciri-ciri orang beriman di sini. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, di sini ada juga ba'duhum ayat 71 ya, ba'duhum awliya'u ba'din. Ini kalau orang-orang beriman. Apa artinya? Ciri-ciri orang beriman, ba'duhum awliya'u, sebahagian mereka itu awliya'u, melindungi sebagian yang lain. Awliya'u, menolong sebagian yang lain. Awliya ini banyak mananya. Awliya ini kadang-kadang diartikan penolong, pelindung, pendukung, pembela, apa lagi? Teman setia, banyak ya. Jadi pendukung, penolong, pembela, teman setia. Ini artinya ya. Jadi orang-orang beriman itu kalau diajak untuk melakukan saling dukung-mendukung. Yang namanya mendukung itu bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan materi. Banyak caranya. Masa kita nggak punya semua. Wah, aku nggak iso nek pakaian saya terbatas ini. Saya sudah pensiunan ya. Ya kalau nggak bisa barangkali punya pemikiran. Nggak bisa berpikiran barangkali tenaga. Itu orang-orang beriman begitu. Kalau antara saudaranya dengan saudara yang lain itu saling mendukung, saling membela, saling tolong menolong, saling. Kalau orang munafik ini di sini ba'dhum min ba'din saling menggembosi. Menggembosi. Ba'dhum wal ba'din kan menggembosi ya. Ya, seperti sama mawon, ba'dhum min ba'din sama saja gitu. Laki perempuan sama saja ya. Terus yang kedua di sini cirinya ya'muruna bil ma'rufi. Lah terbalik ya, di sini. Orang-orang beriman itu ciri yang kedua ya'muruna bil ma'rufi. Ya'muruna bil ma'rufi. Ya. Apa artinya? Kalau munafik tadi ya'muruna bil munkari, terbalik ya. Orang-orang beriman itu ya'muruna bil ma'rufi, selalu nyuruh orang berbuat baik, selalu mengajak orang lain berbuat baik. Orang beriman pasti begitu. Kalau orang gembosi ada gini, mencari golongan-golongan, kelompok-kelompok untuk menjatuhkan yang lain, padahal sebetulnya baik-baik dijalankan, itu orang munafik itu. Ini paling berbahaya kalau dimasukkan dalam kelompok kayak gini biasanya nih. Wes nggak pernah jadi baik persoalan. Kalau jadi pejabat, waduh, rusak nanti. Ya balik lagi, pagar makan tanaman. Banyak itu orang-orang. Sering juga disebut musang berbulu. Ya, musang berbulu ayam ya. Domba berbulu apa? Berbulu musang. Apa? Berbulu ayam ya itu ya. Itu penipu ya. Ini ya. Jadi orang beriman. Coba kebalikannya nih Pak. Kebalikannya. Terus di sini ketiga wayanhauna anil munkari.
Ini ya, sudah 3 ya. Jadi orang-orang beriman ciri yang pertama itu antara satu dengan ialah saling mendukung, saling membantu, saling tolong menolong, saling ngerewangi, saling membela, berteman baik. Aulia itu jawab teman setia. Setia teman, bukan setia karena ada apa-apanya. Kalau tidak ada apa-apanya ditendang ya, bukan begitu. Ya, itu teman setia namanya itu ya. Terus ciri yang kedua, ya'muruna bil ma'rufi, orang-orang beriman yang imannya benar, ya, iman yang benar selalu ngajak orang berbuat baik, selalu nyuruh orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkari, selalu mencegah orang berbuat jahat. Al munkar ini berbuat jahat, berbuat keji, berbuat yang tidak baik. Ya. Nah, ini kebalikannya. Orang munafik ya'muruna bil munkari, selalu nyuruh orang berbuat jelek. Orang-orang beriman selalu nyuruh orang berbuat baik. Kan terbalik kan ya. Orang-orang munafik selalu mencegah orang berbuat baik. Orang-orang beriman selalu mencegah orang berbuat mungkar. Kebalikan, terbalik. Nyungsang. Ya. Apa lagi? Wa yuqimunas sholata. Nah, ini cirinya. Orang beriman itu pasti wa yuqimunas sholata. Apa artinya wa yuqimunas sholata? Wa yuqimuna ini pengertiannya bukan mengerjakan, wa yuqimun, menegakkan sholat. Ada orang yang mengerjakan sholat sama menegakkan sholat berbeda. Kalau mengerjakan sholat itu sak mau gue, kalau mau sholat ya sholat, kalau malas ya gak sholat. Itu namanya ya mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, menegakkan sholat dalam situasi apapun, sehat, sakit, dalam bepergian ataupun dalam mukim, tetap sholat. Ya. Enggak terganggu dengan pekerjaan, dengan itu tetap sholat. Karena dia menganggap enggak sholat membahayakan dirinya. Nah, ini orang-orang beriman itu kalau meninggalkan satu kali sholat menyesal sama sekali, itu penyesalannya luar biasa. Nah, itu tandanya orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, sholat tidak sholat bodoh aja. Kalau orang munafik. Nah, makanya di sini bahasanya nasullah. Selalu mereka lupa kepada Allah. Baik di luar sholat juga lupa kepada Allah. Kalaupun sholat kelihatannya juga enggak ingat Allah gitu orang munafik itu. Jadi pura-pura aja. Ya. Pura-pura ikut sholat juga supaya dikatakan juga orang Islam. Nah, orang munafik ini orang Islam yang pura-pura kafir atau orang kafir yang pura-pura Islam? Yang mana ini Pak Gus ya? Kan orang munafik itu salah satu cirinya menonjol suka berpura-pura. Suka berpura-pura. Jadi kalau begitu orang munafik itu orang Islamkah yang pura-pura kafir atau bahkan orang kafir tapi pura-pura Islam? Yang betul yang mana? Kan suka berpura-pura. Tidak mungkin bahasanya pun aja. Orang-orang munafik itu sebetulnya orang Islam. Dia yakin dengan Allah, dia sholat juga, dia tapi dia dalam kehidupan sehari-hari bersikap, bertindak seperti tindakannya orang-orang kafir gitu loh ya. Nah, itu yang benar. Orang-orang munafik itu sebetulnya dia Islam, cuman dia bertindak, berbuat, bahkan berpikir banyak mengikuti pola pikirnya orang-orang kafir. Nah, maka ini kalau masuk dalam kelompoknya orang bahaya Pak, bahaya. Nusuk dari belakang nanti. Ya. Orang Islam pada dasarnya orangnya, karena dia sholat. Kenapa dia sholat? Dia juga beriman, dia zakat juga. Tapi itu bukan karena Allah. Ya, pura-pura tadi itu. Ya. Nah, seperti itu. Ini jadi, maka di sini kalau di sini orang-orang beriman menegakkan sholat, kalau di sana nggak ada yang menegakkan sholat. Nasullah, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu walaupun kelihatannya dia beribadah, kelihatannya, tapi itu sebenarnya nggak beribadah. Ya kan pura-pura dia. Tujuannya biasanya untuk ria, memperlihat-lihatkan kepada orang lain supaya juga tidak dikucilkan. Saya sebagai orang Islam. Oh ya. Banyak lagaknya dibuat-buat biasanya. Maka kalau ketemu dengan orang-orang beriman itu dia pura-pura jadi baik,
Begitu nanti nggak di belakang ngomel-ngomel dia, jelek-jelekkannya ya. Saya tuh sebetulnya cuman begini-begini, kalau cuman nggak enak saja. Nah, tapi nanti kalau di belakang ketemu kelompok, oh sebetulnya si fulan ini, pimpinan kita ini, orang tua kita ini kita sebetulnya kayak gini. Nah, ini kan bahaya. Bahaya. Pengkhianat ya. Jadi orang ciri berikutnya orang munafik, pengkhianat. Biasanya kalau orang yang berkhianat itu orang dalam apa orang luar? Kalau suami berkhianat, ya mengkhianati istri kan? Istri juga kan mengkhianati suami, orang tua. Anak berkhianat kepada orang tuanya, orang tua berkhianat kepada anaknya. Ya, satu jamaah dengan pimpinannya berkhianat kepada ini, atau pimpinannya juga ya begitu, berkhianat. Maka di dalam hadis Nabi, kalau berbicara bohong melulu, ya, kalau diberi amanat dia berkhianat. Apalagi satunya ya. Kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji tidak ada yang ditepati. Ya, ini. Maka kalau orang yang gumbar-gumbar janji jadi pemimpin misalnya katakan jadi bupati, jadi gubernur dari waduh. Apalagi kalau jadi presiden, rusak karena dia ya, mengkhianati rakyatnya. Nah, dikasih amanat gitu dia mengkhianati rakyatnya. Nah, ini paling berbahaya. Dan anehnya itu orang Islam. Orang Islam Pak ini. Nah, jadi orang beriman itu lawannya munafik. Kalau Islam lawannya kafir. Kan berlawanan. Islam itu lawannya kafir, mukmin itu lawannya munafik. Nek cara wong Jawa omongannya kayak sudah dicekel. Ya, ngomongnya pagi sore. Pagi deleh. Ya, gitu. Pagi sore ngomongnya bahaya. Hipokrit kalau bahasa Indonesianya, hipokrit. Hipokrit. Munafik itu. Hipokrit. Orang ini hipokrit ini. Tapi munafik itu sudah jadi bahasa Indonesia kok, ya. Orang munafik. Tapi sebetulnya munafik itu bahasa Quran. Ya, banyak di Quran ya. Sama dengan kafir itu juga bahasa Quran. Kalau mau diperhalus katanya non muslim. Agak halus itu. Ya, oke. Ini nih berbanding balik ya. Kalau fasik itu apa? Fasik itu orang rusak. Imannya rusak. Fasik itu identik dengan maksiat. Sama dengan orang kafir. Enggak, Islam, tapi keluar dari ketaatan. Fasik itu keluar dari ketaatan. Dia bermaksiat. Dia keluar, mestinya harus taat, dia tidak taat. Nah, dia bermaksiat, maka tidak orang yang bermaksiat itu disebut fasik. Fasik itu artinya orang yang rusak imannya. Imannya rusak. Nah, di situ apa sambungan ayatnya di sini? Ulaika. Ini kan yang ini kan berbanding balik ini, sama-sama di akhir halaman. Ciri-ciri orang munafik di sebelah kanan, ciri-ciri orang beriman di sebelah kiri gini ya. Ini. Karena kan Quran itu kan ditulis dari kanan ke kiri ya. Coba lihat itu. Ya. Innal munafikina humul fasikun. Apa artinya itu ya? Innal munafikina humul fasikun. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Ya orang-orang fasik, ya orang munafik juga dibalik Yohanes ya. Fasik itu artinya orang yang rusak imannya. Karena kalau imannya nggak rusak, nggak mungkin dia berbohong, nggak mungkin dia berkhianat, nggak mungkin dia menusuk dari belakang. Ya itu ya. Jadi fasik. Kan begini kalau diurut ini kayak gini Pak. Ya. Ini tadinya kafir. Ini kafir. Kafir itu artinya apa? Orang yang menutup diri. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu kafir. Orang yang membangkang terhadap aturan Allah itu artinya kafir. Kafir kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang diucapkan dia paham, ya, rukun-rukun syahadat paham dia, kemudian
dia mengucapkan itu sudah masuk pintu gerbang Islam namanya. Sudah masuk pintu gerbang Islam maka disebut muslim. Ya. Muslim itu artinya orang yang sudah siap untuk tunduk, untuk diatur oleh Allah. Orang yang sudah siap untuk menjadi orang yang selamat, itu artinya muslim. Kafir kalau sudah bersyahadat memasuki pintu gerbang Islam. Masih pintu gerbang. Ya. Nanti kalau sudah mukmin seperti ini, ini ya sudah aman ini. Mukmin, kata-kata mukmin itu kan dari kata amanah. Amanah, ya, amanah ini. Amanah, ya, fi'il madinya amanah, fi'il mudhari'nya yu'minu. Yu'minu. Terus isim maf'ulnya mu'minun. Ya. Amanah ini artinya aman, ya aman. Apa ya kalau aman itu enggak dalam keadaan bahaya. Aman, sentosa. Ya, aman, sentosa, selamat, tentram. Enggak ada rasa takut. Itu namanya amanah itu tidak orang-orang yang tentram hatinya, damai, tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan bersalah. Itu namanya aman. Mukmin ini orangnya. Jadi kalau mukmin itu ialah orang yang hatinya selalu tentram, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan rasa takut dan khawatir, tidak ada. Mukmin tentram. Gimana? Tidak ada rasa sedih hati. Tidak pernah berkasih karena selalu sandarannya ke Allah. Itu mukmin. Nah, mukmin itu juga orang yang benar keimanannya harus memberikan rasa aman kepada saudaranya. Kan begitu aja ya. Jadi kalau kita mengaku bermukmin, tapi saudara kita nggak aman dari kita, itu selalu diganggu dengan tangannya, diganggu dengan lesannya, diganggu ya, itu nggak beriman itu. Ya. Jadi makanya kan kata Nabi, sebarkan kedamaian, sebarkan salam, assalamualaikum kepada orang yang kamu kenal. Kalau kita ucapkan salam itu pasti orang baik kok. Iya. Salam itu kan didoakan. Assalamualaikum, moga-moga sampai tetap selamat. Warahmatullah, moga-moga sampai tetap mendapatkan rahmat. Wabarakatuh. Wih, 3 cennya. Nah kalau sudah didoakan, hatinya tentram. Kalau kita didoakan orang lain, pasti kan seneng ya Pak ya. Tentram, alhamdulillah ya, banyak saudara kita didoakan. Dan itu memang kewajiban. Ya. Makanya orang-orang yang sudah benar keimanannya, mau mati hari ini, mau besok, mau minggu depan, mau bulan tahun, nggak ngurus ya, sudah siap. Kita orang yang, kenapa kita takut mati kalau ditanyakan, Pak Iman sudah siap mati? Kosek pahi. Nah iso Pak Widodo aja duluan saya belakangan. Berarti belum aman ini. Masih ada rasa khawatir, rasa takut. Karena apanya? Sang. Pak Haji sudah siap mati. Nih, Pak Iman, jangan Pak Iman, kalau Pak Iman aja duluan. Rata-rata orang itu belum merasa tentram. Kenapa? Masih ada rasa khawatir karena masih punya salah. Baik salahnya kepada Allah maupun salahnya kepada sama manusia. Takut dia. Yang kedua, masih punya utang. Nah, kalau utang itu kan bahaya Pak Jiyam. Yang ketiga, kalau mati hari ini, mati minggu ini ya jangan-jangan sangunya belum mumpuni. Kan merana nanti di sana dia menderita. Nah, orang yang sudah amalnya, keimanannya, keikhlasannya, ketakwaannya sudah siap-siap saja ya. Mati mau cepat mau belakangan nggak ngurus itu. Orang-orang yang seperti itu. Lah kita belum. Karena hati kita ini kotor. Makanya gini ya Bawoto. Ya kalau ada pertanyaan, kenapa kita kok belum dimatikan oleh Allah? Banyak orang yang lebih muda dari kita, teman-teman sekolah kita dulu, teman kuliah kita, teman tetangga kita sudah dimatikan dulu. Kenapa kok kita belum dimatikan? Itu kemungkinannya itu, enggak lupa itu. Kemungkinan yang pertama boleh jadi kita masih dikasih kesempatan, disayang. Sanore Pak Haime, Pak Widodo dipanggil sekarang ini, sangunya saya belum mumpuni, salahnya kita dikasih kesempatan untuk mempersiapkan segala itu harus dimaknai kayak gitu Pak.
Yang kedua, kenapa kok belum dimatikan? Dikasih kesempatan barangkali masih banyak dosa, biar bisa berbenah dulu, bisa bertaubat kepada Allah itu. Lah jangan sampai kita dikasih umur gini, wes sapo doa nggak ada jangan. Mesti harus dimenaik kayak gitu. Masuk pergantian tahun 2000 berapa ini? 2024, sebentar lagi berganti tahun 2025. Alhamdulillah ngadakan muhasabah introspeksi. Bersyukur kita kepada Allah, ini teman-teman kita kemarin ini berguguran setiap minggu di apa ini ya Pak Oto ya? Dari Pak Oto tadi malam setiap minggu ini ada orang mati ya. Iya. Loh kita alhamdulillah masih ada. Iya, Allah sayang. Ditunggu kita ini. Bisa baik nggak gini? Kalau nanti sudah dikasih umur yang baik itu belum sadar juga, itu berarti dilulu itu. Ya dilulu oleh Allah ya. Dilulu ya. Dipanjangkan umurnya itu dilulu. Enggak apa-apa masih dia tambah maksiat, tambah berbuat dosa, tambah gini ya. Apa? Iya, kan ono Pak. Kan ada peribahasa, tua-tua keladi. Lah. Ada Pak Odo ya. Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi-jadi. Bukan menjadi-jadi api, menjadi ya gitu. Nah, ini Pak ya. Nah, ini perbandingan ya. Jadi orang-orang munafik baik laki-laki sama maupun perempuan sama mawon. Maksudnya jeleknya sama. Ya. Nah, tapi orang-orang beriman enggak lain. Orang-orang ba'duhum auliya'u ba'din. Orang-orang beriman itu cirinya kalau imannya benar antara satu dengan yang lain saling menolong. Aulia saling membantu. Aulia saling melindungi. Aulia saling mendukung. Saling mendoakan sama. Menjadi teman setia. Aulia juga diartikan teman setia. Jadi kalau ada ngaku beriman dengan serta-samanya muslim, kalau biar berbuat malah digembosi. Orang yang beriman apa ini kayak gini? Berarti bukan di sini, dia larinya ke sini. Kalau ada saudara kita beriman, entah bangun masjid, bangun musola, ngurus ini, kalau sudah kita dukung. Tapi orang yang munafik gatel Pak kalau gini. Gimana caranya dicari-cari kekurangannya supaya digembosi. Ini yang paling berbahaya dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, bertetangga, berumah tangga juga. Kalau ada orang kayak gitu ya bahaya. Kan bisa jadi suami istri itu biasa yang paling banyak salah siapa? Yang sering terjadi kalau pengkhianat itu banyak dilakukan oleh suami apa istri? Katakan nikah lagi tanpa diketahui istrinya, siapa? Biasanya yang banyak salah siapa? Sama-sama. Yang mencari nafkah. Iya. Laki-laki itu mungkin di tempat pekerjaannya berkhianat, ya kecantol dengan laki-laki perempuan, tapi istri yang ditinggal di rumah berlama-lama mungkin juga pacaran di rumah, bisa terjadi seperti itu. Banyak kasus ya. Nah, ya gitu. Saling menggembosi ya gini ya. Oke. Nah, ciri orang munafik ya'muruna bil munkari, selalu nyuruh orang berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat mungkar. Orang munafik. Orang beriman ya'muruna bil ma'rufi, selalu ngajak orang, nyuruh orang berbuat baik. Nggak terbalik. Ini ayatnya di dempet ini. Sebelah kanan, sebelah kiri yang dibandingkan. Orang-orang munafik wa yanhauna 'anil munkari anil ma'rufi, selalu mencegah orang berbuat baik. Orang munafik kalau orang berbuat baik selalu dicari-cari jalan supaya digembosi supaya tidak jadi. Nah, itu orang munafik. Orang-orang beriman wa yanhauna 'anil munkar, selalu mencegah orang berbuat jahat. Jadi kebalikannya ya. Orang-orang munafik wa yakbiduna aydiyahum, menggenggamkan tangan, tadi simbol apa? Medit, nggak suka memberi, nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak mau sedekah. Orang munafik. Orang beriman wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Nah, iya. Ini iya, wa yu'tunaz zakah ini kan suka memberi berarti kan? Wa yu'tunaz zakah. Nah, ini orang-orang beriman. Wa yu'tunaz zakah, membayar zakat kalau dia mencapai satu nisab. Kalau enggak ya minimal sodako. Sudah zakat enggak sodako lagi ya. Terus yang mau dibawa nanti tiketnya masuk surga pakai apa kalau nggak berzakat? Karena kalau kita baru
baru berzikir, berdoa, sholat, puasa. Ini namanya ibadah fisik. Baru 50% Pak Widodo harapannya masuk surga kalau hanya ibadah fisik. 50%-nya itu terletak pada amal ibadah harta namanya. Ibadah harta contohnya ya sedekah, ya berimpak, ya zakat. Syukur-syukur kalau punya rumah 3 Pak Iman di Candi Lontar diwakafkan 1 untuk dibuat musola, dibuat taman pendidikan Al-Quran, dia apa itu namanya? Ini ciri khasnya. Ya. Ya. Jadi berbanding balik ya Pak Agus ya. Ini coba. Lihat aja di sebelah kanan itu ini menjelaskan ayat-ayat orang-orang munafik, ciri-cirinya. Di sebelah kiri ini orang-orang beriman. Mana lihat? Ayatuna zakah. Masih ada sambungannya. Ya, lihat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu. Enggak muat tadinya ya. Jadi orang-orang beriman itu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang munafik ya, nasullaha panasiyahum, selalu lupa kepada Allah. Enggak pernah yang namanya taat, yang namanya zakat, yang mau ngaji, mau apa enggak mau dia. Orang-orang munafik itu kayak gitu. Kalau diajak ngaji kayak gini banyak alasan. Waduh Pak, saya capek Pak. Waduh Pak, saya di rumah kebetulan ada mertua saya datang. Waduh Pak, kebetulan besok saya pagi-pagi mau ya. Banyak alasan, bisa dibalasan. Aduh Pak, istri saya sakit. Aduh Pak, cucu saya rewel. Ada saja alasan orang munafik itu. Orang munafik selalu mencari-cari alasan pembenar, ya. Kalau orang beriman enggak, ya. Jadi kalau mau melihat diri kita bisa akuin masih ada munafiknya nggak lihat. Kalau sholat subuh itu masih abad belum bisa melawan kita manusia ya. Kiri-kiri. Ya, kiri-kiri disuruh bangun sholat subuh abad setengah mati itu ya. Maka siapa orang yang selalu rajin sholat subuh termasuk sholat jamaah isya, katanya Nabi itu Allah akan menghilangkan sifat-sifat bibit-bibit sifat munafik. Sholat subuh. Sudah nyampe ya waktunya. Terakhir. Dia hasbuhum, maka cukuplah neraka jahanam sebagai balasan terhadap orang-orang munafik dan kafir itu. Wala'anahumullah, Allah akan melaknat, mengutuk mereka itu di dalam neraka jahanam. Walahum adzabun muqim, dan mereka akan memperoleh azab yang kekal. Besar. Penduduk permanen lah pokoknya, penduduk permanen neraka jahanam itu 3. 1 orang-orang kafir, 2 orang-orang munafik, 3 orang-orang musyrik. Maka mudah-mudahan kita jangan sampai kita terkena musyrik. Munafik, kalau kafir enggak lah kita. Jadi kemungkinannya yang bisa kecipratan musyrik atau munafik. Dan mudah-mudahan dengan banyak kita membaca petunjuk-petunjuk Allah seperti Al-Quran ini, andaikan muncul sifat-sifat ini, mudah-mudahan kita segera bisa kita lawan. Karena sifat-sifat munafik itu kalau tidak dilawan ya muncul terus Pak, harus kita lawan. Doanya Allahumma paksa. Dipaksa. Terima kasih karena waktu Isya sudah memanggil kita untuk melaksanakan sholat jamaah Isya. Bijaksana kiranya kalau kajian tentang perbandingan orang-orang beriman dan orang-orang munafik ini cukup kita sampaikan di sini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.